Bahkan Saul sampai umur tuanya, dia tidak bisa berdamai dengan yang namanya insecurities dalam hidupnya. Dia selalu merasa tidak aman dengan posisinya. Dia selalu merasa tidak aman dengan apa yang dia miliki. Dia selalu merasa tidak aman. Saat hari itu orang-orang mulai bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu. Dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hatinya panas. Hatinya gak siap untuk berada di posisi yang kedua. Hatinya gak siap untuk berada jadi orang yang istilahnya bukan orang terpenting. Bukan orang nomor satu, dan disitulah dia merasa nggak aman. Hatinya panas. Itu adalah apa? Itu adalah insecurities. Nah, kalau kita belajar, saudara, dalam hidup kita, setiap kita ini punya kelemahan. Sebentar. Ada tisu. Setiap kita ini punya yang namanya kelemahan. Nggak ada satu orang pun dalam dunia ini yang tidak punya yang namanya kelemahan. Nah, kalau kita bisa melihat kelemahan kita, kalau kita bisa berdamai dengan kelemahan kita, itulah saatnya kita bisa lari menuju pada destiny kita sampai garis akhir. Jangan ada yang saya merasa kadang-kadang gini. Kadang-kadang orang tuh merasa seperti ini. Kelemahanku ini adalah yang paling hina dari antara yang lain. Ada orang yang punya kelemahannya selalu di uang. Selalu di uang itu entah kenapa setiap kali ada godaan, setiap kali ada tantangan, setiap kali ada ujian Tuhan tentang uang, selalu itu jadi masalah terbesar. Ada orang yang punya kelemahannya, itu misalnya adalah raksasa terbesarnya adalah penerimaan. Rasanya ingin diterima orang. Soal uang gak masalah lah. Soal aku gak punya uang, aku gak punya materi, itu urusan nomor kesekian lah. Tapi yang penting aku diterima dulu. Ada orang yang butuhnya adalah pengakuan. Ada orang yang butuhnya adalah misalnya cinta, kasih sayang. Nah, setiap kita itu punya kecenderungan dalam hati kita. Nah, kalau kita nggak bisa beresi kecenderungan ini, kalau kita nggak bisa beresi kelemahan kita, kalau kita nggak bisa beresi hadapi raksasa kita dan menangkan itu, satu titik, itu akan jadi sebuah bom yang sangat besar dalam hidup kita. Bahkan para pahlawan aja dalam firman Tuhan aja banyak yang jatuh karena nggak pernah berani membereskan insecurities dalam hidupnya. Apalagi kita, saudara. Apalagi kita yang istilahnya bukan siapa-siapa. Kita ini siapa dibandingin Simpson? Kita ini siapa dibandingin Musa? Tapi kalau bahkan orang-orang yang pilihan Tuhan yang begitu dahsyat, pahlawan-pahlawan aja bisa jatuh di ujungnya. Karena apa? Insecurities dalam hidupnya yang tidak pernah dia bereskan. Kita pun harus dan perlu untuk membereskan semua insecurities dalam hidup kita. Nah, yang pertama selalu merasa tidak aman. Ini kita mulai bercermin ya dengan hidup kita ya. Insecurities, selalu ciri-ciri indikator insecurities adalah selalu kita merasa tidak aman dengan sekeliling kita, dengan hidup kita. Kita selalu merasa kayak yang aku punya ini nggak cukup baik. Yang aku punya, apa yang aku punya ini nggak cukup berharga. Punya orang lain lebih berharga daripada aku. Dan indikator yang kedua adalah minder atau selalu merasa jelek, selalu merasa nggak bisa, selalu merasa aku ini nggak cukup baik untuk melakukan sesuatu. Aku ini nggak bisa lah, aku nggak kompeten, aku nggak bisa. Nah, kedua ini adalah hal yang Tuhan tidak suka. Bahkan minder, banyak orang berkata, oh aku minder, oh aku rendah hati. Minder itu adalah sebuah kesombongan. Jangan salah, minder itu bukan sebuah kerendahan hati, tapi minder adalah sebuah kesombongan. Kenapa bisa minder adalah sebuah kesombongan? Saudara, kalau nih misalnya kita minder, bentar, saya coba taruh handphone saya, siapa tahu tidak jatuh. Okay. Kalau nih saudara misalnya, saya minder misalnya, akarnya sebenarnya, saya takut dilihat jelek sama orang lain. Di awal saat Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, saat Tuhan panggil saya untuk mulai memberitakan Injil, Tuhan mulai memberitakan firman Tuhan, mulai sampaikan pesan Tuhan. Oh, saya mindernya luar biasa. Saya ngerasa saya ini nggak bisa. Saya ini bukan orang yang pintar merangkai kata-kata. Apalagi saat kemudian saya dan saudara-saudara saya semua dijejer untuk menyampaikan pesan Tuhan. Wah, seperti seakan-akan itu jadi sebuah persaingan. Tapi saat saya melihat saudara saya dipuji, kamu hebat ya nyampaikan pesan Tuhannya, dan saya nggak dipuji. Itu jadi sebuah keminderan dalam hidup saya yang berkata, aku nih kayaknya nggak bisa. Aku nih kayaknya nggak bisa.
Dan saudara, sebenarnya akarnya yang di akar paling dalam, bukan sebenarnya karena saya merasa saya nggak bisa, tapi di akar yang paling dalam karena saya takut dilihat jelek oleh orang lain. Nah, saat kita takut dilihat jelek oleh orang lain, itu apa? Itu kesombongan. Karena kita nggak mau dilihat buruk, karena kita nggak mau terlihat jelek, karena kita nggak mau terlihat tidak bisa, karena kita nggak mau terlihat tidak kompeten. Istilahnya kita akhirnya berkata, udahlah lebih baik aku tidak lakukan daripada aku dipandang buruk sama orang lain, daripada aku dicap aku nggak bisa sama orang lain. Nah, saudara, minder itu juga adalah sebuah kesombongan. So, saudara, ini adalah kedua indikator saat mungkin banyak orang yang nggak sadar bahwa dirinya ini insecure. Nah, coba lihat lagi hidupmu. Coba lihat lagi, refleksikan lagi ke hidup kita. Yang pertama adalah selalu merasa tidak aman. Dan yang kedua adalah minder atau selalu merasa nggak bisa. Atau selalu merasa, selalu merasa aku ini nggak kompeten, aku ini nggak bisa, aku ini jelek, aku ini lebih jelek dari orang lain, aku ini lebih buruk daripada orang lain. Padahal Tuhan ini ciptakan kita kan spesial. Tuhan ciptakan kita ini satu persatu dengan sangat unik dan sangat spesial. Nah, salah satu contoh dalam firman Tuhan, yang pertama selalu merasa tidak aman, itu yang tadi saya sebutkan Saul. Saudara, ini kenapa sekali lagi kita penting untuk belajar sungguh-sungguh tentang hati kita, tentang jiwa kita, tentang roh kita. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak minta Tuhan singkapkan, kita nggak minta Tuhan bukakan, maka ujungnya bisa-bisa kita jatuh di ujung atau di pertengahan atau dimanapun dalam perjalanan hidup kita. Kita tergelincir. Karena apa? Karena kita tidak pernah bisa mengenal hidup kita, diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa menghadapi insecurities dalam hidup kita. Nah, tadi di mana? 1 Samuel 10. Aku bukan. Dalam 1 Samuel 10:27. Ini adalah waktu hari itu Saul mau dilantik jadi raja. Saul sudah ditunjuk untuk jadi raja. Dan hari itu tertulis seperti ini. 1 Samuel 10:27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia itu adalah Saul, dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia adalah Saul pura-pura tuli. Saudara, kita belajar dari kehidupan seorang yang dipilih Tuhan dengan sangat spesial. Bayangkan dia adalah raja pertama bangsa Israel. Bukan hanya orang pilihan aja, tapi orang pilihan yang sangat spesial. Dipilih untuk menjadi raja dari bangsa kecintaan Tuhan. Dari bangsa yang sangat Tuhan pilih dan sangat Tuhan cintai. Tapi apa yang terjadi? Saul ini ternyata dalam hatinya sejak awal dia punya kecenderungan yang namanya apa? Dia takut untuk ditolak oleh orang lain. Salah satu insecuritiesnya adalah takut ditolak oleh orang lain. Nah, saudara, mungkin ada beberapa dari kita yang sebenarnya juga punya insecurities ini. Setiap kita punya insecurities yang berbeda-beda. Ada orang yang begitu takut untuk yang namanya kehilangan uang. Ada orang yang begitu takut untuk yang namanya kehilangan cinta dan kasih sayang. Ada orang yang begitu takut untuk kehilangan nama baik. Ada orang yang begitu takut untuk kehilangan penerimaan dari orang lain. Nah, biasanya masalahnya adalah apa yang kita takut untuk kehilangan, justru itulah yang istilahnya Tuhan izinkan ambil dari hidup kita. Karena semakin itu mengikat hati kita, semakin itu menempel dengan hati kita, semakin itu erat dengan hati kita, disitulah biasanya Tuhan izinkan untuk buat gara-gara. Kenapa? Karena Tuhan mau hati kita hanya seutuhnya untuk Tuhan. Tuhan ingin hati kita tidak terbagi-bagi untuk siapapun. Hati kita nggak terbagi untuk uang, hati kita nggak terbagi untuk penerimaan manusia, hati kita nggak terbagi-bagi dengan apapun, tapi hati kita utuh hanya untuk Tuhan. Nah, inilah kenapa Tuhan juga bikin gara-gara seakan-akan sama Saul. Dari awal, Tuhan ingin nunjukin nih loh Saul, hati kamu itu semengerikan itu. Bahkan di awal sebelum Saul memulai perjalanannya sebagai seorang raja, ada orang yang nggak mau berikan persembahan. Di situ Saul apa? Pura-pura tuli. Dari awal, Saul udah nggak bisa menerima yang namanya penolakan. Hatinya nggak terima saat ada orang yang nolak dia. Saat dia udah dipilih jadi raja, ada orang yang mau menolak dia, hatinya nggak terima. Ternyata
Saul nggak pernah bereskan itu. Saul nggak pernah bereskan itu. Sampai satu titik muncullah seorang pahlawan yang namanya Daud. Di situ hatinya mulai panas. Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saul berusaha untuk berperang dengan Daud. Saul berusaha untuk meniadakan Daud. Saul berusaha untuk kelihatan lebih hebat dari Daud. Tapi bukan hanya sampai situ. Ternyata toh ujungnya kejatuhan Saul adalah karena insecurities dalam hidupnya. Saat hari itu Tuhan berkata, harus tunggu Samuel dulu, baru persembahkan korban. Tapi di saat itu, saat rakyat mulai berteriak, Saul, udahlah persembahan korban dulu aja, kita mau pergi nih, kita mau berperang nih, nanti kita kelamaan, nanti kita ketinggalan. Saul, ayo, didesak seperti itu. Hati Saul gak bisa. Kenapa? Karena Saul takut ditolak oleh rakyatnya. Saul takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Dan di titik itu, Saul melanggar apa kata Tuhan. Saul persembahkan korban terlebih dahulu. Di titik itu, Saul memilih untuk mendapatkan hati rakyat daripada mendapatkan hati Tuhan. Saul memilih untuk lebih mentaati rakyat daripada mentaati Tuhan. Tapi kalau kita lihat di akar yang paling dalamnya, sebenarnya kenapa sih Saul lakukan itu? Karena insecurities yang tidak pernah dia bereskan dalam hidupnya. Takut kehilangan orang-orang, pengakuan, penerimaan, pengagungan dari orang-orang, takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Dan di titik itu, akhirnya Tuhan berkata, Saul, enough. Tuhan meninggalkan Saul. Dan hari itu Samuel berkata, Saul, Tuhan sudah meninggalkanmu. Dan Tuhan sudah memilih raja baru atas Israel. Yang lebih mengerikan lagi adalah, saat hari itu Tuhan berkata Samuel berkata, Saul, Tuhan sudah meninggalkanmu. Dan di titik itu, Saul berkata, ada di 2 Samuel berapa saya lupa, Saul cuma berkata gini, aku tahu Tuhan sudah meninggalkan, tapi ya udah itu biarin. Yang sekarang tunjukkanlah hormatmu kepada raja orang Israel. Buat saya itu adalah sebuah respon yang begitu mengerikan dan begitu gila. Tuhan meninggalkannya dan dia abaikan itu. Dia berkata, udah yang penting saya jadi raja Israel dan saya dihormati oleh semua orang di Israel. Nah saudara, itulah titik kehancuran Saul. Tapi akarnya kalau kita usut, kita tarik, jatuh. Jatuh. Kalau kita tarik garis benang merah, kita tarik, ujungnya kita akan menemukan sebenarnya Saul kehancurannya adalah karena ujungnya adalah karena Saul punya yang namanya insecurities dalam hidupnya dan dia tidak pernah bereskan. Ada lagi yang punya insecurities dalam hidupnya, siapa? Simson. Saudara, Simson adalah orang yang punya insecurities dalam hidupnya. Simson adalah orang yang selalu sebenarnya tanpa dia sadari, dia selalu merasa sepi, dia selalu merasa hatinya ini kosong, dia selalu merasa hatinya ini nggak ada kasih sayang, dia merasa hatinya ini kosong. Makanya begitu dia ketemu sama Delila, disitulah dia menemukan cinta yang fana, cinta yang semu. Tapi di titik itu, iblis tahu ini titik lemahnya Simson. Serang terus. Nah saudara, kalau kita tidak pernah berani mengenal insecurities dalam hidup kita, itu akan jadi celah yang begitu empuk untuk iblis. Itu akan jadi celah yang begitu mudah untuk iblis menghancurkan hidup kita. So, saudara, hari saya bilang, please, mulai lihat lagi hidupmu. Apa yang menjadi insecurities dalam hidupmu. Dan bereskan itu. Hadapi itu, bereskan itu. Dan jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara, apa yang kelemahan yang saudara hadapi mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu, sekitar mungkin sampai akhir hidupmu, kira-kira itu juga yang akan jadi masalah dalam hidupmu. Itu juga yang akan jadi raksasa, itu juga yang akan jadi kelemahan dalam hidupmu. Kelemahan kita nggak jauh-jauh kok. Musa di awal dia bilang, Tuhan, aku ini berat lidah. Tapi Musa di akhir jatuhnya juga karena lidahnya. Apa yang kita hadapi hari ini, nanti ke depannya, kira-kiranya itu juga akan kita hadapi. Ada orang yang selalu jatuh dalam uang, nanti masalah dalam hidupnya, raksasa dalam hidupnya, soal itu, soal uang lagi, cuma mungkin dengan skala yang lebih besar. Dulu ujiannya soal uang level 1, nanti lama-lama ujiannya soal uang level 5, level 7, level 10 istilahnya. Semakin lama semakin berat. Tapi itulah ujian dalam hidup kita. Karena kelemahan kita hari ini adalah kelemahan yang sampai juga nanti di masa depan. Saudara, maka dari itu penting
untuk kita bisa mengenali hidup kita, untuk bisa mengenali kelemahan dalam hati kita. Jangan minder, jangan pernah merasa bahwa oh kelemahan yang aku punya ini adalah kelemahan yang paling mengerikan. No, setiap kita punya kelemahan. Saya coba terus ini. Bentar. Saya punya kelemahan, saudara juga punya kelemahan. Tapi saya mau bilang hari ini, mari bereskan. Mari bereskan dan mari hadapi itu bersama dengan Tuhan. Nah, sebentar. Udah. Taruh mana ya? Tapi jadi rendah banget. Nah, saya mau aja kita buka dalam Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan, kata Daud. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Saudara, Daud berkata, Tuhan, ujilah aku, kenali hatiku. Kenapa? Karena Daud tahu, hatinya ini seringkali terlalu kompleks. Bahkan dia sendiri gak kenal hatinya sendiri. Daud bilang, Tuhan, ujilah hatiku, kenallah pikiran-pikiranku. Kalau dalam bahasa aslinya tertulis gini, tadi tulisannya, sorry ya, ujilah, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Hatiku ini dalam bahasa Inggrisnya adalah dalam bahasa Ibraninya adalah lebabi, yang artinya adalah inner man, manusia, orang di dalam diri kita yang paling dalam, yang gak ada orang yang kenal, yang gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang kenal, dan gak ada orang yang tahu kita ini sebenarnya siapa. Dan salah satunya lagi yang kenallah pikiran-pikiranku dalam bahasa Ibraninya adalah sarapai, yang artinya disquieting thoughts, pemikiran-pemikiran yang sunyi, pemikiran-pemikiran yang hening, yang gak ada orang yang tahu, yang tidak bahkan tidak terucapkan. Kenallah pikiran-pikiranku yang bahkan gak ada orang yang tahu. Bahkan seringkali kita pun gak tahu. Tapi saudara, makanya itu penting untuk kita bisa tahu diri kita, kelemahan kita, siapapun dalam hidup kita. Mari kita kenali diri kita. Mari kenali hati kita. Karena sekali lagi, kalau kita gak bisa kenali hati kita, perjalanan di depan bukan akan jadi semakin. Hari-hari di depan, ini bukan hari-hari yang mudah kok. Hari-hari di depan ini adalah hari-hari yang mungkin akan semakin sulit. Sebentar. Bisa tolong ini? Aku nggak bisa. Nggak bisa. Hari-hari di depan ini bukan hari-hari yang semakin mudah, tapi hari-hari yang akan jadi bahkan semakin sulit. Nah, bentar. Nah, saudara, salah satu contohnya lagi adalah Daud. Saudara, Daud ini adalah orang yang gak pernah bisa nganggur. Istilahnya, raksasa dalam hidup Daud ini adalah kalau dia nganggur, ujungnya adalah jatuh dalam dosa. Contohnya apa? Waktu Daud hari itu harusnya raja-raja berperang, tapi Daud malah ada di sotoh rumah, masih ada di sotoh kerajaannya. Dan apa yang terjadi? Malah hari itu tiba-tiba muncul kepikiran, gimana kalau aku ngitung sensus rakyat? Salah di hadapan Tuhan. Yang kedua kali dia nganggur, harusnya biasanya dia berperang, dia malah nganggur. Dan hari itu apa yang terjadi saat dia nganggur? Dia lihat-lihat, ada cewek cantik, Batsheba. Dan jatuh cintalah Daud. Hatinya lulus sampai situ, dan melakukan kejahatan, dan melakukan hal yang kata Tuhan menyakiti hati Tuhan. Saudara, bahkan beberapa ahli berkata, Daud ini sebenarnya seumur hidupnya Tuhan izinkan seakan-akan masalah demi masalah, masalah lagi, belum selesai masalah satu, udah dikejar-kejar sama Saul, belum selesai dikejar-kejar sama Saul, udah ada masalah lagi, belum selesai berperang, Ziklag udah diserang lagi. Beberapa ahli berkata, sebenarnya ini diizinkan Tuhan untuk mengalami
masalah demi masalah, masalah demi masalah. Itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan tahu Daud ini nggak bisa dibiarin nganggur. Kalau Daud ini nganggur, apa yang akan terjadi? Dia akan buat dosa, dia akan jatuh dalam dosa. Nah saudara, setiap kita ini kurang merah biar nggak kelihatan wajahnya. Nah, bisa dari adminnya harusnya. Dari adminnya. Mana Tulan? Minta tolong mikrofonnya kalau ada yang di-on-in, minta tolong di-off-in dulu ya selama sharing. Sama hostnya aja bisa di-mute kok sama hostnya. Oh ya bisa ya. Oh oke. Jadi ya itu setiap kita punya yang namanya kelemahan demi kelemahan. So saudara, mari sama-sama lihat lagi hati kita. Apa yang menjadi kelemahan dalam hidupmu, apa yang menjadi insecurities dalam hidup. Karena setiap orang pasti miliki itu. Tergantung Dah, setiap kita ini punya yang namanya kelemahan. Nah, tinggal tergantung dari masing-masing hidup kita. Apa yang menjadi kelemahan dalam hidup kita, dan jangan malu untuk mengakui. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jangan malu untuk mengakui, tapi apapun yang jadi insecurity dalam hidupmu, bereskan itu. Salah satu contoh lagi nih. Ada seorang hamba Tuhan besar. Ada seorang pahlawan iman, namanya siapa? William Seymour. Namanya William Seymour. Beliau ini adalah hamba Tuhan yang mengawali dan membawa kegerakan yang begitu besar di Azusa Street. Hari itu Azusa Street mengalami lawatan yang begitu dahsyat. Sampai hari itu ada gedung yang semua orang ngelihat gedung itu adalah gedung yang kebakar. Semua orang ngelihat gedung itu kebakar penuh dengan api. Tapi waktu sampai pemadam kebakaran datang, orang-orang pada datang bawa air. Saat mereka datang ternyata bukan kebakaran, tapi ternyata roh Tuhan yang sedang membakar tempat itu sampai terlihat dengan visible dengan mata kepala manusia. Dan hari itu lawatan terjadi dengan begitu dahsyat. Tertulis dalam sejarah yang namanya Azusa Street Revival. Sebuah sejarah yang begitu luar biasa. Tapi saudara, ada satu trauma, ada satu insecurities dalam hati William Seymour yang gak pernah dia bereskan. Salah satu insecurities dalam hidupnya adalah William Seymour ini adalah pria berkulit hitam. Yang adalah apa di zaman itu, pria berkulit hitam itu adalah orang-orang yang dianggap kastanya rendah lah istilahnya. Dianggap sebagai orang-orang yang middle low, gak punya uang, karena memang gak punya uang. Beliau ini dari latar belakang keluarga yang miskin, gak punya uang, dan gak dianggap, dan gak dihargai. Dan satu titik trauma itu gak dia bereskan. Insecure itu gak dia bereskan. Dan satu titik begitu lawatan terjadi dengan begitu dahsyat. Tapi ada satu hal yang dia gak berani sentuh, yaitu soal keuangan. Saat hari itu orang dilawat Tuhan dengan begitu dahsyat. Dia gak pernah berani untuk berdoa tentang uang. Dia gak pernah berani untuk berdoa tentang finansial. Dia gak pernah berani untuk berdoa tentang berkat Tuhan secara jasmani. Sampai ujungnya sebuah kegerakan ini habis dan hancur dengan sebuah monumen yang tertulis di Azusa Street sampai hari ini. Tuhan bisa memberikan api dan lawatannya. Tuhan bisa memberikan roh yang begitu dahsyat. Tapi Tuhan tidak bisa memberikan uang. Saudara, betapa menyedihkannya. Seorang pahlawan yang begitu luar biasa. Tapi hanya karena satu, insecurities yang gak pernah dia bereskan dalam hidupnya. Itu menjadi sebuah ledakan yang itu menjadi sebuah bom waktu yang mengerikan. Satu titik kegerakan itu habis hanya karena satu insecurities dari satu orang yang gak pernah dia bereskan. Ada satu lagi, Evan Roberts. Beliau adalah seorang pembawa kegerakan yang begitu dahsyat di Wales. Sampai hari itu semua penjara kosong. Sampai hari itu semua orang gak ada yang berani melakukan dosa. Saudara, kalau hari itu kalau saudara tinggalin kalau saudara tinggalin dompet di tengah jalan, saudara tinggalin di situ, minggu depan saudara balik lagi, dompet itu masih ada di tempat. Gak ada satupun di kota itu yang berani berbuat dosa. Karena kenapa? Karena semua orang takut akan Tuhan. Itu tiba-tiba semua gereja dari satu kota itu dipenuhi sama orang-orang sampai meluber. Gereja itu gak pernah berhenti kebaktian. Saking semua orang tuh haus dan begitu lapar akan Tuhan.
Tapi satu titik, ada sebuah trauma, insecure dalam hatinya Evan Roberts. Yang adalah apa? Evan Roberts ini takut mati. Evan Roberts ini takut kesepian, takut sendirian. Dan satu titik, Evan Roberts ini karena keseringan khotbah, gak ada waktu untuk istirahat, beliau jatuh sakit. Dan saat beliau jatuh sakit hari itu, dokter bilang sama Evan Roberts, kalau kamu gak berhenti khotbah, kamu akan meninggal, kamu akan mati. Dan hari itu, Evan Roberts, seorang pembawa lautan yang begitu besar, akhirnya memutuskan untuk berhenti khotbah, berhenti melayani. Dan dia ambil waktu untuk benar-benar menyendiri dan off dari semua pelayanan, off dari semua kegiatan gereja, off dari semua kegiatan lawatan. Dan hari itu dia bertemu dengan satu orang yang akhirnya bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Tapi ternyata justru wanita inilah yang akhirnya membawa dia untuk tidak pernah kembali lagi ke dunia pelayanan. Tidak pernah kembali lagi untuk melayani Tuhan. Satu titik, Evan Roberts ini bilang seperti ini. Saat nanti aku meninggal, tolong tulis di batu nisanku, what for I live, buat apa aku hidup. Saudara, betapa hal yang begitu menyedihkan. Orang bisa achieve sesuatu yang besar. Orang bisa mencapai sesuatu yang begitu dahsyat. Tapi kalau engkau nggak pernah bereskan trauma di masa lalumu, insecurities di dalam hatimu di masa lalumu, satu titik itu akan jadi bom waktu yang begitu besar, yang akan jadi batu sandungan dalam hidupmu, dan itu akan menghabiskan semuanya. Saudara, hari ini saya mau bilang ini hal yang sangat penting untuk kita bisa terus berlari dan sampai kepada garis akhir. Bereskan semua insecurities dalam hatimu. Jangan sampai, saya nggak mau ada Evan Roberts lagi di tengah-tengah kita yang dalam arti jatuh di akhir dari hidupnya. Saya nggak mau ada Simpson di tengah-tengah kita yang sampai akhir hidupnya menyedihkan sekali. Jadi bahan tertawaan orang. Jadi orang yang cuma bisa melawak buat bangsanya. Saya nggak mau ada salah satu pun dari kita yang jadi Saul akhir zaman. Yang begitu insecure dengan dirinya, hanya mengejar penerimaan. Saudara, sungguh saya rindu setiap kita. Mari sama-sama miliki hati yang firm, hati yang kuat di dalam Tuhan. Kenali hatimu. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang Tuhan, aku tuh orang yang butuh kasih sayang. Saya jujur adalah orang yang sangat membutuhkan kasih sayang. Semenjak mama saya meninggal, papa saya masuk penjara, saya sangat membutuhkan kasih sayang. Tapi di titik itu saya bilang, Tuhan, aku butuh kasih sayang. Tolong isi kasih hatiku ini dengan kasih sayang yang sejati. Dengan kasih sayangmu. Supaya aku gak usah cari kasih sayang lagi dari dunia. Supaya aku gak usah cari dari teman-teman saya. Supaya aku gak usah cari dari hal-hal yang gak benar. Tapi biar aku cari kasih sayang dari Engkau sendiri. Dan itulah yang akan mengisi kekosongan dalam hidupku. Nah saudara, mari kenali hatimu masing-masing. Bereskan dan hadapi semua insecurities dalam hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, hamba percaya setiap anak-anak-Mu di Zoom ini Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu punya destiny yang begitu besar dan begitu spesial yang Engkau sudah berikan dan Engkau sudah percayakan tanggung jawab itu dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan, di tengah destiny yang besar yang Kau berikan ini, Tuhan, biar hati kami menemukan titik secure dari hidup kami. Biar kami, Tuhan, membereskan semua insecurity, semua trauma masa lalu, semua kelemahan hati kami, kecenderungan hati kami, Tuhan. Biar kami bereskan, Tuhan. Supaya yang kami kejar itu cuma Engkau. Bukan uang, bukan penerimaan, bukan pengakuan, bukan kasih sayang, bukan apapun yang menjadi kecenderungan dalam hidup kami. Tapi kami hanya mengejar Engkau, dan mengejar Engkau, Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu ini yang punya destiny yang begitu besar. Jangan biarkan ada yang terjatuh di tengah jalan. Jangan biarkan ada yang berhenti di tengah jalan. Tapi biar setiap kami sampai pada garis akhir. Sampai pada garis akhir dengan kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih buat semuanya Tuhan, Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Makasih AL. Untuk 15 menit ke depan nanti ada pertanyaan
Ini ada pertanyaan dari salah satu penari di tempat kami. Dia bertanya, insecure itu kan sebuah kelemahan selama seumur hidup pasti ada, karena itu salah satu cara untuk membentuk kita. Nah, kadang sudah diberesin tapi suatu saat itu muncul lagi, error lagi. Gimana supaya kita bisa bertahan dari semua itu? Makasih. Itu akan muncul terus. Karena gini, hidup kita ini seperti, kalau saya ibaratkan tuh seperti bawang. Jadi bawang tuh apa maksudnya, kita bereskan satu, akan ada lagi di dalamnya. Kita bereskan satu lagi, akan ada lagi. Dibereskan satu lagi, akan ada lagi. Jadi itu akan terus ada. Tapi tugas kita adalah terus bereskan. Sampai satu titik, proses itu selesainya kapan? Sampai kita nanti pulang ke surga. Proses kita baru akan selesai. Jadi jangan capek, jangan letih dengan yang namanya masalah, tapi justru adanya masalah, adanya insecurities itu membuat kita semakin sadar dan tahu diri betapa jeleknya kita, betapa buruknya kita. Tapi Tuhan masih mau ambil kita, Tuhan masih mau cintai kita, Tuhan masih mau pakai hidup kita. So, jangan lelah untuk terus hadapi insecuritiesmu. Terus hadapi, muncul lagi, hadapi lagi. Muncul lagi, hadapi lagi. Itu sama kayak kita kalau berdosa. Kecenderungan akan dosa itu nggak beres dengan hanya satu kali kita pelepasan dan selesai. Tapi itu akan muncul lagi, misalnya ada orang yang terikat dengan dosa seks. Itu kadang-kadang muncul lagi dan kita harus lawan lagi. Kita harus counter lagi, kita harus tekan lagi keinginan kita untuk berdosa. Kita harus lawan itu lagi. Tapi terus berjuang bereskan itu. Sampai kapan? Sampai kelak nanti kita ke surga. Terima kasih AL. Ini ada pertanyaan lagi, kalau di dalam hidup kita menyadarkan diri sendiri dari keterpurukan dan insecure itu gimana ya, Ci? Karena terkadang ketika kita insecure dalam keterpurukan itu sangat sulit untuk sadar. Sorry, gimana maksudnya, sorry? Jadi di dalam hidup ini kan menyadarkan diri, seharusnya kan kita menyadarkan diri sendiri dari keterpurukan dan dari insecure. Gimana supaya kita itu sadar kalau kita itu harus bangkit, kita itu harus bangkit dari keinsecurannya kita. Gitu. Ya kalau udah sadar terpuruk berarti itu saatnya untuk bangkit. Kalau udah tahu lagi lesu, lagi terpuruk, berarti itu saatnya untuk bangkit. Aku masih belum nangkep pertanyaannya, sorry. Jadi dia kayak kurang kesadaran diri untuk bangkitnya itu kurang gitu. Gimana supaya bisa punya kesadaran diri buat bangkit dari insecure-nya? Gimana untuk punya kesadaran diri untuk bangkit? Ya, bukan beresin aja karena dia gak punya kesadaran. Harus teman-temannya. Oh, ya tadi di indikator yang saya bilang, yang pertama kita merasa nggak aman. Kita merasa bahwa diri kita ini selalu dalam posisi yang nggak aman. Istilahnya gini, ada orang yang lebih hebat dari kita nggak aman. Ada orang yang lebih dipakai Tuhan lebih dari kita nggak aman. Salah satu indikator nggak aman tuh apa? Kita iri. Kita mulai iri dan kita mulai nggak aman. Rasanya kayak, wah aku terancam nih. Nah, itu adalah salah satu contoh dari insecure. Dan yang kedua adalah kalau kita ngerasa minder, kita ngerasa nggak bisa, kita ini ngerasa aku ini nggak cukup baik, orang lain lebih disayang Tuhan lebih dari saya, orang lain dipilih Tuhan lebih dari saya, dan akhirnya kita ngerasa kita ini orang yang nggak layak, bukan nggak layak dalam arti ketahuidirian ya, tapi nggak layak dalam arti minder, yang artinya jadi ngerasa jelek, ngerasa nggak bisa, dan ngerasa nggak bisa apa-apa, dan akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Terima kasih AL. Ada yang mau bertanya lagi yang di gereja? Shalom Cici, saya ingin bertanya. Untuk membereskan insecure kita kan harus jujur di hadapan Tuhan. Nah, roh dan jiwa kita itu tuh sebetulnya tuh mau untuk sembuh. Tapi terkadang tuh daging ini tuh sulit gitu Ci untuk melakukannya. Misalnya contohnya kita ada misalnya, kita tahu nih, kita sadar Tuhan sudah kasih tanda. Ternyata kita tuh misalnya punya pacar gitu. Tapi tuh kita tuh sadar kalau itu tuh seperti mamon buat kita. Nah, kita tuh pengen melepas itu, namun kita takut menyakiti dia gitu loh, Ci. Nah, itu caranya gimana?
tunggu, pertanyaannya itu pacarnya, tentang pacarannya, atau Misalnya tentang pacaran. Terus kita sadar gitu kalau itu tuh jadi berhala dalam hidup kita. Seperti mamon yang mengikat. Nah, kita tuh roh jiwa kita tuh pengen bebas sih. Tapi tuh di satu sisi kita takut menyakiti itu, orang itu gitu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tuhannya gimana, Ci? Makasih. Aku cakna dulu. Jadi intinya mau lepas dari pasangan tapi takut menyakiti pasangannya. Ya kalau itu udah jadi berhala, berarti udah salah di hadapan Tuhan. Antara benerin motivasi hatinya atau lepaskan dan tinggalkan. Nah kalau terus takut menyakiti hatinya, ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik artinya maksudnya gini, aku tuh bukan benci sama kamu, tapi aku itu karena takut menyakiti hati Tuhan. Karena toh buat aku, Tuhan itu tetap lebih berharga daripada kamu. Itu semua orang harus tahu. Pacar kita, mau suami kita harus tahu bahwa selamanya Tuhan itu jauh lebih berharga daripada mereka. Bahkan keluarga kita pun harus tahu. Tuhan itu di atas dari keluarga kita. Nah, jadi di saat itu ya tinggal ngomong. Maksudnya kayak yang penting motivasi hati kita benar. Kayak pertama tanya Tuhan, aku ini harus apa? Aku ini nggak mau menyakiti hatimu. Karena pilihannya saat kita udah melakukan kayak gitu, pilihannya cuma tinggal dua. Kita nyakitin hati Tuhan, atau kita nyakitin hati pacar kita. Dan tinggal pertanyaannya, prioritas kita yang mana? Kalau prioritas kita hati Tuhan, maka ya udah, resikonya nyakitin hati pacar kita, ya udah, lakukan dengan cara yang benar. Lakukan dengan cara yang bijak. Dan gimana caranya? Tanya Tuhan, aku harus ngomongnya gimana caranya? Berikan dia roh pengertian Tuhan. Mungkin misalnya bilang kita break dulu lah sebentar misalnya. Nanti sambil break itu sambil doa tanya Tuhan. Sampai kita benar-benar mutusin yang namanya ikatan dalam hati kita. Karena hati kita ini tidak boleh terikat oleh apapun. Saya pernah ingat ceritanya Pak Petrus Agung. Pak Petrus Agung ini pernah sempat, aku lupa pokoknya ceritanya, ini dia ketemu Tuhan. Beliau ketemu Tuhan. Dan beliau ini ngerasa seperti ada ikatan yang begitu erat antara Pak Petrus Agung ini dengan apa? Dengan gerejanya. Beliau ini ngerasa gerejanya ini beliau yang rintis, aku ini begitu sayang dengan gerejaku, jangan sampai gerejaku ini hancur dengan rintisan dan begitu ajaib. Nah, hari itu saya mendengar cerita itu, saya bilang, Tuhan, bahkan seakan-akan ikatan hati sama gereja aja Tuhan gak suka. Apalagi sama pasangan kita ataupun sama manusia. Yang begitu rohani aja, ikatan di hati yang begitu erat, terlalu erat sama pelayanan aja, Tuhan gak suka. Karena buat Tuhan, yang terutama tetap harus Tuhan. Dan bahkan bukan pelayanan, bahkan bukan gereja, bahkan bukan siapapun. Tetap harus Tuhan yang jadi terutama dalam hidup kita. Dan hari itu, saya masih ingat Pak Petrus Agung ketemu Tuhan. Dan hari itu Pak Petrus Agung bilang, di satu titik Pak Petrus Agung bilang, Tuhan, kalau engkau mau ambil gerejaku, ambil. Aku serahkan semuanya. Dan tiba-tiba Pak Petrus Agung bilang, dan tiba-tiba itu kayak kabel di hati yang gede. Dan tiba-tiba itu kayak dipotong. Dan itu kayak lepas. Dan disitulah Pak Petrus Agung lihat Tuhan tersenyum. Dan Tuhan senang. Yang penting adalah apa? Hati kita jangan terikat oleh apapun. Hati kita jangan sampai terikat oleh pacar kita, oleh siapapun. Yang pertama adalah tanya Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kalau Tuhan bilang, tinggalin. Lakukan apapun untuk Tuhan, berapapun harganya, apapun resikonya. Dan yang ketiga, tanya Tuhan lagi, caranya gimana Tuhan? Kalau Tuhan udah kasih tau caranya, resiko apapun, take the risk. Buat saya, jauh lebih penting keselamatan daripada kita mementingkan hati kita yang seakan-akan dalam zona nyaman, tapi ternyata itu menyakiti hati Tuhan. Ya, yang pertama jadi balik lagi yang tadi, tanya Tuhan harus apa? Iya benar ya, tanya Tuhan harus apa. Yang kedua, kalau udah tahu tanya Tuhan harus apa, caranya bagaimana. Oke, makasih AL. Ini ada pertanyaan dari teman kita di Semarang. Gimana ngelawan insecure yang ada di dalam diri kita, tapi sementara orang yang ada di dekat kita itu juga insecure. Gitu, El. Gimana cara ngelawan insecure yang ada dalam diri kita, tapi kita tuh punya orang terdekat yang juga insecure, tapi juga kita nggak bisa menghindari orang itu karena akan ketemu terus, misalnya kayak teman satu pelayanan gitu. Ya,
Cara ngebenerin insecure itu sebenarnya bukan dengan lingkungan ya, karena insecure itu nggak tergantung dengan lingkungan di sekitar kita, tapi lebih pada jujur dengan hatimu dan terima dirimu apa adanya. Misalnya gini, salah satu insecurities dalam hidup saya adalah saya tuh takut kalah dengan orang lain. Tapi di satu titik saya ini kalah dengan koko saya sendiri. Awalnya saya insecure banget dengan kekalahan itu. Awalnya saya insecure banget dengan ngerasa aku nggak mau kalah, aku nggak bisa kalah, aku nggak bisa kalah. Tapi di satu titik saya belajar untuk berdamai. Dan saya bilang oke, aku emang kalah. Ya udah, kita punya bagian masing-masing, kita punya jatah masing-masing. Ya jangan insecure. Terimalah diri kita apa adanya. Memang aku nggak sehebat dia, memang aku nggak sejago ngomong dia, memang aku nggak seluar biasa dia. Ya udah. Toh dengan yang Tuhan kasih ke aku sekarang, ini udah dahsyat kok, ini udah luar biasa kok. Kenapa aku harus insecure dengan orang lain, dengan apapun yang ada di sekitar aku? So, insecurities disembuhkan bukan dengan adanya orang-orang di sekitar kita. Karena maupun orang-orang di sekitar kita pun semuanya insecure dan gak ada yang insecure pun itu gak membantu. Yang membantu adalah apa? Saat kita kenali diri kita, kita berdamai. Ya emang aku gak bisa gini. Dulu saya insecure dengan saya ngerasa saya gak bisa nyanyi. Ya udah, emang saya gak bisa nyanyi, terus gimana? Terus apa? Maksudnya saya harus meratapi itu setiap saat. Buat saya, ya oke, saya nggak bisa nyanyi, tapi setiap kali ada orang yang nugasin saya, misalnya saya di pelayanan ditugasin jadi WL, ya udah, saya ambil aja kesempatannya. Meskipun saya tahu ntar semua orang bakal kepusingan dengar suara saya, ya, tapi buat saya itu namanya jadi secure, karena saya damai dengan diri saya sendiri. Saya aman, saya merasa aman meskipun suara saya jelek, saya menerima itu. Saya tahu itu adalah yang terbaik, dan saya tahu suara saya tetap yang terbaik. Gitu. Ya, makasih AL. Terus ini orangnya nanya lagi, kalau yang bikin insecure itu orang yang paling pegang kendali atas hidupnya dia. Maksudnya itu contohnya pemimpin, dan buat dia itu tuh kayak mengintimidasi gitu AL. Jadi dia jadi ngerasa insecure seperti itu. Ya mungkin ada baiknya jaga jarak dulu ya. Istilahnya gini, jaga jarak bukan untuk mundur, bukan untuk menghilang, bukan untuk karena kita benci atau apapun, tapi jaga jarak untuk kita bermeditasi dengan Tuhan lah istilahnya, tanda kutip. Istilahnya berendam dengan Tuhan, ketemu Tuhan dulu, bereskan dulu hati kita, baru setelah itu hadapi lagi. Tapi saat dihadapi itu istilahnya gini, kalau kita tahu nih hati kita dilukai terus sama orang yang sama, ya udah mundur dulu, jaga jarak dulu, sembuhin dulu, minta Tuhan sembuhin, minta Tuhan pulihkan, tapi jangan lama-lama. Itu pun secepat mungkin pulih, hadapi lagi. Karena lari dari masalah, itu tidak membereskan masalah. Kalau kita lari dari masalah, apalagi itu dengan pemimpin kita, biasanya nanti di tempat yang baru kita pindah nih, banyak orang ya luka dengan pemimpinnya, pindah ke tempat baru. Nah masalahnya, itu bukan jalan yang benar. Kalau kita mau pindah ke tempat baru pun, bereskan dulu, hadapi dulu, menangkan dulu, baru pindah. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bereskan itu dan kemudian langsung pindah ke tempat baru, kita akan menghadapi masalah yang sama juga di tempat yang baru. Jadi apalagi kalau itu dengan pemimpin, kalau saran saya, jaga jarak nggak masalah. Tapi tetap harus dimenangkan dan tetap harus dihadapi. Karena lari dari masalah itu bukan solusi. Mundur dulu sejenak nggak apa-apa. Tapi untuk lari tidak boleh. Tetap mundur sebentar, hadapi lagi, dan menangkan itu. Menangkan dengan cara apa? Saat dia mungkin memberikan panah-panah yang menyakitkan, kata-kata yang menyakitkan buat kita udah secure. Istilahnya saya hari ini mau dihujat orang, dibilangin suara kamu jelek, kayak suara kambing lagi nguap, saya nggak peduli. Karena buat saya, ya saya udah secure dengan diri saya, dengan suara saya. Mau suara saya jelek, mau suara apapun, ya saya nggak peduli. Jadi saat kita udah secure, orang mau ngelemparin panah-panah kata-kata yang menyakitkan sekalipun, buat kita itu nggak berdampak banyak buat kita, karena hati kita udah utuh, hati kita udah aman, karena kita menemukan ketenangan dan keamanan itu dari Tuhan, bukan dari apa kata orang. Kalau kita masih sakit hati dengan apa kata orang, berarti kita masih menggantungkan hidup kita, nilai hidup kita, keberhargaan hidup kita dari apa kata orang. Kalau kita tahu kita ini berharga bukan karena apa kata orang, orang mau ngomong 1000 hujatan, aduh nggak peduli. Karena kita berharga bukan ditentukan sama mereka kok. Keberhargaan kita ditentukan sama Tuhan.
Apa pusingnya mereka mau ngomongin apapun, semiliar kata-kata buruk pun nggak peduli. Karena Tuhan yang menganggap kita berharga, bukan orang lain. Ya, El, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi yang di gereja? Udah nggak ada. Kalau gitu saya yang tanya ya, El. Boleh. Saya mau tanya AL. Jadi gini, seperti yang di-sharingin AL tadi, kita ada satu tokoh Evan Roberts, bahkan seorang pembawa lawatan sekalipun dia bisa jatuh karena yang namanya insecure ini. Karena saya sendiri pun juga pernah ngalamin itu sampai 2-3 kali di dalam hidup saya. Saya pun juga coba untuk beresin itu, walaupun itu tetap harus bayar harga gimana pun caranya. Kalau dari AL sendiri, gimana sih cara beresin yang namanya insecure itu? Sementara mungkin semuanya itu juga serba padat kan, jadi ya nggak mungkin kita nari terus kita ngalirin apa yang Tuhan itu nggak suka di dalam hidupnya kita, misalnya di saat-saat yang seperti itu gitu, AL. Take time dengan Tuhan. Karena gini, sibuk melayani itu baik, tapi di satu sisi pelayanan itu bukan Tuhan. Dan Tuhan itu juga bukan pelayanan. Banyak orang menganggap pelayanan itu Tuhan. Saat saya khotbah, ini bukan Tuhan. Saat saya khotbah, saya melayani Tuhan. Nah, prioritas hidup kita harus tahu. Yang pertama itu Tuhan. Baru setelah itu pelayanan. Jadi jangan sampai yang namanya pelayanan itu mengambil waktu kita untuk membenahi diri kita, berendam bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan koreksi lagi hidup kita, mengambil quality time kita sama Tuhan. Jadwal boleh sibuk, jadwal boleh padat, tapi kita harus tetap punya yang namanya waktu untuk benar-benar berendam bersama dengan Tuhan. Kita harus tetap punya waktu untuk jaga hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kalau kita ngerasa oke, kayaknya udah gak seimbang nih antara hubunganku dengan pelayanan ini. Ini misalnya gini ya. Firman Tuhan ini berkatakan, firman Tuhan ini adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara, api yang menghanguskan itu bukan hanya sekedar saat seperti Tuhan menyambar Hofni dan Pinehas, Ananias dan Safira. Bukan hanya seperti itu, tapi salah satu arti dari api yang menghanguskan itu juga adalah api yang melemahkan. Nah, salah satu contohnya adalah kalau nih misalnya ya, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak seimbang dengan pelayanan kita. Istilahnya gini, hubungan kita dengan Tuhan cuma segini, lagi lesu lah hubungan dengan Tuhan. Tapi pelayanan kita segini, padat banget pelayanannya, begitu luar biasa, dipakai Tuhan seakan-akan begitu dahsyat pelayanan, ke kanan ke kiri, ke pedalaman, kemana-mana, satu titik. Apa yang akan terjadi? Inilah api Tuhan yang menghanguskan. Apa itu? Itu akan melemahkan kita. Makanya kenapa ada yang namanya burnout on religion. Makanya kenapa ada yang namanya saat aku lagi letih, aku lagi lesu, aku rasanya lagi capek. Kenapa bisa capek? Karena berarti hubungan kita dengan Tuhan dan pelayanan kita itu nggak seimbang. Nah, maka dari itu kita harus seimbangkan. Sekali lagi, mungkin pelayanannya kita kurangin sedikit, tapi nggak boleh tetap dikurangin semuanya, nggak boleh. Mungkin kita seimbangin sedikit, tapi hubungannya harus dikatrol naik. Harus dibawa naik, sampai ini seimbang. Minimal seimbang. Yang lebih bagus lagi adalah hubungannya lebih tinggi daripada pelayanannya. Tapi minimal seimbang. Seimbang, saat kita bisa seimbang, itulah hati kita nggak akan jadi letih. Kalau kita capek, kalau kita merasa satu titik lagi nari, tapi kok kayaknya ngalirinnya bukan aliran yang dari Tuhan, itu satu titik berarti hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak seimbang dengan yang namanya pelayanan kita. So kalau misalnya merasakan seperti itu, ada baiknya take quality time sama Tuhan. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Saat hubungan kita baik dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan jagain hati kita dan jagain hidup kita supaya semua yang keluar dari hati kita itu murni yang dari Tuhan. Itu adalah yang dari Tuhan dan bukan karena insecure kita, bukan karena apapun itu, tapi benar-benar cinta Tuhan, benar-benar kasihnya Tuhan, benar-benar semua yang ilahi yang dari Tuhan. Jadi kalau seperti itu, gimana caranya? Bangun hubungan kita dengan Tuhan, take time untuk quality time, berdua dengan Tuhan, minta Tuhan bereskan. Kuncinya hubungan pribadi sama Tuhan ya, El? Ya.
Thank you AL. Ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi? Oh, ini ada yang tanya, kalau misalnya kita dapat untuk saatnya berendam dengan Tuhan secara pribadi dulu, tapi dari pemimpin suruh kita pelayanan, terus gimana? Apa yang harus kita pilih? Kalau saya bilang sama pemimpin, aku rasanya harus berendam. Tapi beneran berendam ya. Saya beneran pengasingan, beneran berendam sama Tuhan, dan bukan malah itu jadikan alasan untuk kita nggak pelayanan. Itu salah di hadapan Tuhan. Itu kita menjual Tuhan untuk kepentingan kita sendiri, itu nggak boleh. Kalau bener-bener untuk berendam, saya sejujur prefer berendam aja. Kalau saya jadi pemimpinnya, saya akan bilang berendam. Karena buat saya pun jauh lebih penting yang namanya hubungan dengan Tuhan daripada pelayanan. Kecuali memang nggak ada orang lagi dan benar-benar butuh untuk, dan semua kan tetap lihat situasi dan kondisi. Dalam yang namanya firman Tuhan, dalam yang namanya hubungan dengan Tuhan itu nggak ada teori yang saklek. Semua pasti tetap harus lihat situasi dan kondisi yang sedang ada. Tapi kalau buat saya tetap lebih penting hubungan dengan Tuhan. Kalau pemimpin bilang harus pelayanan, ngomong baik-baik. Saya ini harus punya waktu sendiri dengan Tuhan. Boleh nggak aku skip dulu, tapi aku benar-benar pengasingan, aku benar-benar berendam sama Tuhan. Kok saya lakuin? Karena beberapa kali saya juga ngebatalin jadwal pelayanan, atau ada orang yang nawarin pelayanan dan saya batalin, saya tolak karena saya nggak ada pelayanan lain. Tapi saya cuma mau berendam sama Tuhan, karena buat saya itu lebih penting daripada pelayanan. Ya. Kalau misalnya kita tuh udah berendam di dalam Roh Kudus sama Tuhan, tapi tetap yang namanya insecure itu kadang-kadang itu masih tetap muncul gitu El, dan kita tetap coba untuk ngelawan. Kalau dari AL sendiri pernah nggak sih ngalami yang namanya pengalaman yang kayak gitu? Pernah. Bahkan sampai hari ini pun saya masih struggling. Kita masih manusia, nggak ada dari kita yang Superman lah. Nggak ada dari kita yang Wonder Woman. Itu cuma di televisi doang. Setiap kita manusia biasa. Bahkan sampai hari ini pun saya masih struggling dan saya masih bergulat dengan itu. Tapi ya saat itu muncul, itulah saatnya kita bilang dan minta tolong lagi sama Tuhan. Tuhan, tolongin aku. Minta tolong sama Tuhan. Jerit sama Tuhan. Yang penting hati kita tahu itu adalah hal yang salah. Yang penting hati kita tahu itu bukan hal yang baik untuk kita lakukan. Itu bukan perasaan yang benar. Jangan membenarkan insecurities. Masalahnya adalah paling bahaya adalah orang yang sudah membenarkan yang namanya insecurities. Saat dia iri sama orang dan dia benarkan itu adalah hal yang paling mengerikan. Tapi kalau kita tahu itu adalah hal yang salah, kadang-kadang kita masih bergulat lagi, kadang-kadang kita masih marah lagi, kita masih minder lagi, apa-apa. Namanya juga perjalanan. Tapi terus fight, dan terus fight. Oke, AL, terima kasih. Jadi pesannya hari ini mungkin dari kita masih berjuang dengan yang namanya insecurities di dalam diri kita, yang masih mungkin jatuh bangun, mari kita terus sama-sama berjuang, minta Tuhan paksa dan seret supaya apa yang jadi maunya Tuhan itu jadi dalam hidupnya setiap kita, dan terus berendam di dalam hadirat Tuhan, karena itu yang membuat kita disegarkan kembali, membuat kita dikuatkan kembali. Mari saya serahkan ke untuk MN, bisa minta tolong ditampilin posternya. Buat teman-teman yang merasa terberkati dengan Zoom malam hari ini, bisa transfer ke persembahan Zoom kita atas nama Faradila Ahmad BCA, nanti dikasih keterangan persembahan Zoom. Silakan. Dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta